Selamat pagi, Bu Siwi dan teman-teman. Hari ini kami akan melihat presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, serta 4, 5, dan 6. Pertama-tama, mari kita lihat presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bagi yang akan presentasi, boleh raise hand biar bisa di spotlight oleh petugas. Maaf, ini petugasnya belum bisa spotlight. Hanya terus tadi. Ketika co-host. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang semakin tercemar Danau Toba seperti toilet raksasa. Anggotanya ada Anastasia Jasmine Silvano, Anyarop Kristalin Saragi, Arnija Taileleu, Theodor Seno Lasambo, Christine Kendra. 3 Februari 2019. Kondisi Danau Toba kian memprihatinkan. Danau tangis terbesar itu kini menjadi lokasi pembuangan limbah dan sekaligus lokasi keramba jaring apung. Kondisi Danau Toba diperkirakan akan makin memburuk jika aparat tak segera menindak para pelaku kejahatan lingkungan di danau itu. Seorang penyelam menemukan beberapa karung bangkai ikan di dasar Danau Toba. Bangkai ikan tersebut oleh perusahaan budidaya perikanan PT Aquafarm Nusantara. Temuan tersebut semakin membuktikan bahwa kondisi air Danau Toba kian memprihatinkan. Padahal 80% air Danau Toba dikonsumsi. Silakan dilanjut, anak. Klaster pencemaran Danau Toba. Kompas 22 Januari 2022. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdi Masyarakat Institut Pertanian Bogor mengungkapkan bahwa penutup kegiatan budidaya ikan nila atau tilapia pada usaha KJA adalah tidaklah signifikan dalam mengurangi pencemaran limbah di kawasan Danau Toba. Keberadaan KJA bukanlah satu-satunya sumber pencemaran Danau Toba. Ada 9 klaster lainnya yang memberikan efek lebih besar pada pencemaran yang terjadi di danau tersebut. Klaster-klaster tersebut ada antara lain adalah sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba, seperti Sungai Asahan, kemudian adanya pelabuhan, pencemaran dari bukit yang berasal dari ladang dan desa, aktivitas peternakan, pemukiman, dan hotel. Setelah itu, barulah sisanya disebabkan oleh KJA rakyat dan 2 KJA yang dikelola oleh swasta. Analisis berita nilai. Satu, apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah Danau Toba menjadi lokasi pembuangan limbah dan lokasi keramba jaring apung. Karena hal demikian, Danau Toba layak dikatakan sebagai toilet raksasa yang sudah semakin tercemar. Danau Toba terdapat beberapa karung bangkai ikan yang ditemukan oleh penyelam dasar danau tersebut. 2. Who. Siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? Yang terlibat pada peristiwa tersebut adalah PT Aquafarm Nusantara, pemilik keramba jaring apung, pihak hotel, pemukiman di sekitar Danau Toba, dan masyarakat sekitar. Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran pihak keramba jaring apung untuk menangani masalah pakan ternak dan masyarakat masih membuang sampah sembarangan. 4. When? Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi dari sebelum tahun 2019 sampai saat ini. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara. How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena pakan ternak dari keramba jaring apung mengotori danau. Pihak hotel tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar, belum ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, dan belum ada kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan Danau Toba sebagai objek wisata. Tanggapan: jika hal ini terus terjadi, maka Danau Toba akan semakin tercemar, kehilangan keindahan, serta daya tariknya bagi wisatawan dalam maupun luar negeri, dan sumber air bersih juga akan berkurang. Jika Danau Toba terus terjadi pencemaran, danau akan menjadi bau dan tidak enak untuk dilihat. Dan jika Danau Toba sampai tercemar, makhluk hidup yang berada di Danau Toba bisa mati dan kesuburan tanah juga dapat berkurang. Danau Toba adalah tempat yang indah. Tapi karena ulah manusia, danau tersebut menjadi tercemar. Sangat disayangkan jika hal ini terus terjadi hingga ke tempat lain. Sarannya adalah 1. Pihak terkait bersama pemerintah daerah dapat mengatur keramba jaring apung agar lebih tertib dalam pemberian pakan ternak dan menjaga kebersihan. 2. Pihak hotel dan pemukiman yang ada di sekitar Danau Toba dihimbau agar membuang sampah pada tempatnya. 3. Sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba dibersihkan dari sampah-sampah sehingga tidak hanyut terbawa sampai ke Danau Toba. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1, bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa raise hand agar bisa di-pin. Silakan untuk kelompok 2 bisa memulai presentasinya. Selamat pagi Bu Siwi, selamat siang Bu Siwi dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan yang bertopik limbah plastik. Hentikan penggunaan plastik. Anggota kami terdiri dari 7B absen 1 Alvino, absen 3 Mira, absen 7 AB, absen 20 saya, dan absen 25 Valen. Limbah plastik. Apa sih limbah plastik itu? Limbah plastik atau sampah plastik adalah jenis sampah anorganik
Jenis sampah jenis ini tidak dapat diuraikan begitu saja, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diuraikan. Penguraian sampah plastik diperlukan waktu sekitar 50-100 tahun, membutuhkan waktu generasi sebanyak 2 untuk mengurai usia sampah. What? Apa saja hal yang bisa terjadi? Sampah plastik, baik yang bentuknya masih utuh atau sudah hancur menjadi partikel kecil, bisa mengakibatkan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik membawa zat kimia seperti bifenil, poliklorinasi, dan pestisida yang dapat mengontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Ketika dikonsumsi oleh hewan laut, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia bila hewan laut tersebut diolah dan dikonsumsi. Siapa saja yang menjadi penyebab limbah plastik? Limbah plastik biasa terjadi disebabkan oleh manusia yang lalai karena membuang sampah sembarangan. Dilanjutkan oleh Meira. Mengapa bisa terjadinya limbah plastik? Limbah plastik bisa terjadi karena hampir semua produk yang diciptakan oleh manusia menggunakan bahan-bahan yang berupa plastik. Selanjutnya oleh AB. Kapan kejadiannya limbah plastik terbesar se-Indonesia? Peringkat 3 sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia diduduki oleh Indonesia. Pada 2020, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 67,8 juta ton atau terdapat 185,783 ton sampah. Setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Indonesia menghasilkan sampah plastik di laut sebanyak 56,3 juta kilogram. Bahkan Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Selanjutnya oleh Alvino. Krisis limbah plastik di Indonesia. Setelah begitu akutnya sehingga tentara dikerahkan untuk memberikan bala bantuan khususnya untuk menangani masalah sampah di Sungai Citarum. Di Jawa Barat, masalah yang paling menghantui Indonesia ketika dunia memperingati Hari Bumi yang jatuh hari Minggu. Selanjutnya oleh Valen. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ulah manusia yang selalu menggunakan barang-barang yang mengandung plastik yang terlalu banyak atau berlebihan. Karena terlalu banyak sampah plastik, terjadilah penumpukan sampah plastik pada suatu wilayah di Indonesia, yaitu di Bekasi, Jawa Barat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan dalam pembicaraan kami. Terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut untuk kelompok 3. Kelompok 3 bisa raise hand ya, biar bisa dipin. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Anggota kelompok kami adalah Diandra Sabita Sachiko, absen 6, Jason Immanuel Wiyadi, absen 10, John Pangestu Yasoki Zebu, absen 11, Owen Chen, absen 19,
Sharon Setiawan absen 22, dan Yonatan Emmanuel Ozora absen 28. Sumber berita kami adalah CNN yang berjudul Bekasi Tempat Sampah Dunia. Hasil pengerjaan. What? Apa yang terjadi? Hal yang terjadi adalah penumpukan sampah di TPA Burangkeng. Why? Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena orang luar negeri banyak mengekspor sampah ke dalam Indonesia. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Who? Siapa yang bertanggung jawab atas sampah itu? Yang bertanggung jawab adalah negara-negara yang membuang sampah impor ke Indonesia dan perusahaan yang mendatangkan sampah-sampah impor tersebut. Karena perusahaan tersebut membuang sampah impor di sekitar Kabupaten Bekasi. Sementara itu, mengimpor sampah ke wilayah Indonesia dilarang oleh pemerintah. How? Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Peristiwa ini dapat terjadi karena negara luar membuang sampah ke Indonesia sehingga menyebabkan penumpukan. Pendapat kami tentang kejadian tersebut adalah Indonesia harga dirinya menjadi rendah dan terkesan menjadi tempat pembuangan. Saran, memperketat jalur impor dan ekspor, terutama pada jalur ekspor sampah, dan memperketat hukum, serta menambah hukuman bagi yang melakukan tindakan ekspor sampah asing. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk kelompok berikutnya, kelompok 4. Kelompok 4 bisa mulai raise hand agar dapat dipin. Selamat siang, Bu Siwi dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas biologi tentang pencemaran udara. Kelompok kami ada Gina Anjani absen 8, Immanuel Gipsy absen 9, Joshua Noel Madovani absen 12, saya absen 13, Catherine Marsaldina absen 15, Leonardo Gabriel Hendeki absen 16. What? Peristiwa apa yang terjadi? Polusi udara yang memicu penyakit berbahaya. Siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah pengguna kendaraan bermotor, orang yang terlibat dalam budaya membakar sampah, dan karyawan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi karena kendaraan instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara dan budaya membakar sampah. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di kota Jakarta. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut bisa terjadi karena semakin banyak aktivitas manusia membakar sampah dan aktivitas manusia yang menyebabkan polusi kendaraan bermotor maupun mobil. Tanggapan. Populasi manusia yang semakin bertambah menyebabkan polusi udara. Banyaknya orang yang lebih memilih memakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, sehingga menyebabkan polusi udara dari asap kendaraan. Saran, kita harus mengurangi membakar sampah karena dari membakar sampah dapat menyebabkan polusi udara. Mengurangi kegiatan yang menimbulkan polusi udara
mengurangi pemakaian kendaraan umum untuk mengurangi polusi akibat kendaraan bermotor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Keren sekali presentasi dari kelompok 4. Kelompok 5 bisa dilanjutkan untuk presentasi. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran udara. Nama anggota dan pembagian tugas. Saya Michelle Wawan, absen 18 dari kelas 7B. Tugasnya membuat PPT, memberikan pendapat mengenai pertanyaan 5W1H, dan membantu mengisi PPT. Nama saya Kenji Angelus Stanley, absen 14. Tugas saya mendekorasi PPT dan memberikan pendapat. Nama saya Maudia Tanaraswari, absen 17. Tugas saya memberikan pendapat mengenai pertanyaan 5W1H. Nama saya Cesar Leon, absen 21. Tugas saya mencari berita dan memberikan pendapat mengenai pertanyaan 5W1H. Saya Vincentia, absen 26. Tugas saya mencari berita dan membantu mengisi PPT. Saya Vinjandri Siombing, absen 27. Tugas saya memberikan pendapat dan saran secara lengkap. Kami memilih tema dan berita mengenai pencemaran udara yang terjadi di Jakarta. Kami memilih tema ini karena menurut kami menarik untuk dibahas. Sumbernya dari suara.com. Menganalisis polusi udara dengan pertanyaan 5W1H. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah polusi udara atau pencemaran udara di Jakarta. Siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? Yang terlibat pada peristiwa tersebut adalah warga sekitar Jakarta dan orang yang merantau atau berpergian ke Jakarta. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum, dan pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam menghadapi masalah polusi udara yang terjadi di Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Jakarta. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena banyak dari masyarakat sekitar atau perantau maupun orang yang berpergian ke Jakarta, yang salah satunya disebabkan karena lebih memilih berpergian menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum, sehingga mengakibatkan polusi udara di mana-mana. Saran. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan memakai kendaraan umum, menggunakan sepeda jika berpergian dengan jarak dekat. Mengurangi penggunaan asap pabrik, pembakaran sampah dan rokok, menggunakan produk dan kendaraan yang ramah lingkungan, contoh memakai sedotan yang dapat digunakan kembali. Tanggapan. Menurut pendapat saya, hal ini sangat merugikan orang miskin karena memiliki dampak negatif. Contohnya itu seperti ada terkena penyakit kanker paru-paru yang membuat orang miskin harus ke rumah sakit untuk berobat. Nah, biaya berobat pun juga tidak murah, sehingga polusi ini ada dampak ke kesehatan dan ke ekonomi. Tanggapan. Menurut saya polusi udara adalah pencemaran dengan adanya polusi udara seperti ini. Dengan adanya polusi udara seperti ini, udara menjadi tidak sehat, masyarakat akan terkena batuk dan tidak bagus untuk tubuh. Tanggapan. Menurut saya jika peristiwa ini terus terjadi akan berbahaya dan lingkungan akan semakin tercemar. Salah satu akibat bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. Selain ISPA, ada banyak penyakit lain yang terjadi karena polusi udara, dan untuk biaya pengobatan penyakit tidak murah, sehingga masalah ekonominya berpengaruh pada kesehatan dan ekonomi orang-orang. Tanggapan, menurut saya hal ini sangat tidak baik. Pencemaran udara sangat merugikan bagi semua kalangan. Pencemaran udara jika dibiarkan akan membuat lingkungan semakin buruk. Pencemaran udara ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat, misalnya penyakit paru-paru basah. Tanggapan, sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat merusak paru-paru dan gangguan pernapasan. Pendapat dalam mengatasinya kita harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Sekian presentasi dari kelompok 5. Luar biasa sekali kelompok 5 dan 5 kelompok yang telah melakukan presentasi. Kita beri tepuk tangan yang meriah.